minta doa dari istri, otomatis ya kalau istri mah kan minta doa dari siapapun yang ustadz gitu kan di tempat kita kan sering datang ustadz ya. Betul. Akhirnya bikin pengajian, menasehati dan sebagainya. Itu salah satu wasilah yang saya lakukan gitu. Kemudian yang lain-lain lah. Intinya memang saya punya visi gitu kan di Depok Bristol Coach ini. Memang saya punya visi ketika saya waktu dulu SMP ya. Waktu SMP saya sering dengar berita tentang sulitnya lapangan pekerjaan dan di saat itu saya berniat saya mau buka lapangan pekerjaan. Wow. Ternyata niatnya didengar langsung nih sama Allah. Ya mungkin ya malaikat langsung di samping saya ngobulin. Makanya teman-teman apapun niatnya, ucapin, niatin, dan lakuin. Nah gitu kan. Betul. Insya Allah kita nggak tahu kadang-kadang apa-apa. Jangan selalu memperkecil rezeki kita dengan ucapan kita. Enggak. Ini kita berpikir besar lah. Ketika kesulitan tuh selalu kita berpikir nikmat Allah udah jauh lebih tinggi. Itu sih yang saya lakuin. Jadi semuanya sampai 12 tahun ini suka dukanya saya ngerasain, istri saya yang juga ngerasain perihnya gitu kan. Mungkin sebagian orang ngeliatnya enak gitu apa sebagainya, tapi faktanya butuh ada perjuangan yang luar biasa. Saya belajar terus belajar, dan bisnis pakaian ini ternyata adalah salah satu bisnis yang memang pilihan saya tepat sekali. Kenapa saya coba beberapa bisnis yang lain ternyata risikonya besar. Kalau bisnis pakaian ternyata enggak. Sempat saya waktu itu mengalami kemunduran, ternyata bisnis baju ini enggak jalan, saya simpen dan berapa bulan kemudian baru saya jual, laku Kejual tuh tetap kejual, sold out malah. Kenapa gitu kan? Karena pakaian itu yang pakaian bukan yang basi. Jadi bisnis yang minim risiko. Itulah kenapa saya bertahan, adalah perpaduan ilmu dunianya dan juga akhiratnya. Itu dampak saya konsultasi dengan para guru-guru spiritual. Gitu Den. Semoga yang lain bisa juga melakukan hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi intinya meyakini dan mengimani. Dan selalu optimis ya ketika ada kesulitan, masalah, kita berusaha ikhlas dan kita selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan segala sesuatunya minta dipermudah dan minta dilancarin. Seperti itu Pak. Iya, harus itu. Makanya kita melihat situasi DB seperti sekarang kan enak. Padahal di balik itu sosok yang merasakan sakitnya, jatuhnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini beliau selalu sehat, tegar, dan selalu punya impian yang luas. Amin. Gitu Pak. Terwujud semoga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang mau saya tanyakan, kira-kira di awal berjalannya DBS ini, Bapak itu kerjasama dengan orang lain atau memang sendiri? Dan itu modal awal itu bagaimana Pak? Oh iya, kalau untuk mulanya memang saya kerjasama dengan orang lain. Salah satu tadi itu teman saya itu yang punya barang dari pabrik, gitu kan. Saya dengan modal hanya 3 juta tadinya kan, modal 3 juta dikasihlah barang sama dia kan. Setelah dikasih barang sama dia, laku tuh, telepon lagi dia. Karena yang saya kenal, yang paling saya kenal banget dia doang, satu-satunya waktu itu kan. Terpercaya dah. Iya, saya telepon dia kan, habis barangnya kata dia kan. Iya habis, ada lagi nggak? Saya bilang kan, ada nih, kirim lagi mau dia kan. Habis lagi kan, dalam sehari 300, 600 piece, habis dalam sehari kan. Besokannya dikasih banyak, gitu kan. Ini duitnya gak ada, gitu kan. Enggak apa, kamu jualan aja, gitu kan. Enggak apa, kamu jualan aja semua. Habis, sampai di penasaran. Yaudah, aku punya banyak barang. Yuk, kamu yang iniin, yang bagian jualan nih. Aku yang bagian cari-cari barang nanti, gitu kan. Ayo udah, oke, saya bilang gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita, yang saya yang bagian mengelola perusahaan itu, gitu kan. Kita bentuk unit bisnisnya, gitu kan. Dan saya yang ngelola, gitu kan. Dia yang bagian, teman saya ini yang bagian mensuplai barang, pengadaan barangnya. Dari link-link dia punya. Akhirnya juga saya punya beberapa link-link juga. Teman-teman yang lain juga akhirnya menghubungi saya, gitu kan. Akhirnya saya juga mulai juga masuk ke ranah produksinya, gitu kan. Ke garmentnya, pabriknya. Kita bersama dengan mitra saya ini. Kemudian ya kita akhirnya ya berpisah, gitu kan. Berpisahnya kenapa? Kita memang berpisah waktu itu di saat saya setelah menikah dan saya mendapatkan tadi tuh angin ribut, awan gelap, dan itu semua berantakan. Akhirnya teman saya, dia ngerasa mungkin udah nggak profit kali dengan saya. Akhirnya dia coba dengan cara halus yang lainnya. Akhirnya saya ngerasain, kayak ini cara halus dan sebagainya, gitu kan. Kayak nggak nyaman, gitu. Dan akhirnya di dalam keterpurukan itu, dalam keadaan utang banyak, apa sebagainya, itu kita berpisah. Saya yang menanggung utang dan sebagainya, gitu, ya kan. Akhirnya saya jalanin aja, gitu. Dia jalan, saya jalan, gitu. Terus saya nggak tahu sekarang gimana. Sebenarnya nggak pernah kelihatan lagi di perdagangan ini.
Gitu, dan alhamdulillah ya sampai saat ini banyak doa dan juga dukungan dari teman-teman semua. Nah, ternyata itu awal pada saat merintis dengan bekerja sama dengan orang lain, tetapi berjalannya waktu ya kan, entah tidak cocok atau bagaimana, tapi alhamdulillah Pak Esa ketika berjalan sendiri dia bisa menjalani, dan sampai saat ini DBS sudah ya bisa dibilang sudah besar Pak ya. Alhamdulillah. Berkat doa dari orang-orang seperti itu. Selanjutnya Pak, kira-kira ketika perusahaan ini saya sendiri merasakan sudah hampir berjalan 12 tahun. Saya duduk di sini pun baru pertama kali nih menanyakan hal ini. Bahkan kedekatan saya dengan Pak Esa pun saya baru nih menanyakan. Kira-kira keinginan apa yang Bapak capai dengan adanya DBS ataupun dari pribadi Bapak sendiri? Jadi keinginan saya yang ingin saya capai, berarti apa nih keinginan saya gitu. Ketika saya membangun DBS, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu yang saya pikirkan. Kenapa? Gitu kan? Ketika saya hanya untuk memikirkan diri saya sendiri, mungkin saya dengan bekerja itu saya sudah bisa tercover. Ya, untuk diri sendiri lah. Untuk diri sendiri. Kenapa? Ya, saya juga masih bisa mencari pekerjaan. Dan juga pendidikan saya juga lumayan gitu kan, dan juga di bidang marketing, dan saya juga mempunyai skill komunikasi dan juga di bidang marketing. Nah, itu salah satu perusahaan yang banyak membutuhkan skill orang seperti itu di Indonesia gitu kan, apalagi di bidang finance. Saya kan juga pernah bekerja di salah satu bank internasional, Citibank gitu kan, dan saya di sana alhamdulillah menjadi card advisor 2009 gitu kan. Dan juga saya menjadi peserta akademisi terbaik di Citibank, dan saya wisuda dan lulus di Ritz-Carlton, Hotel Ritz-Carlton ya. Yang belum pernah saya rasakan, ternyata hotel semua itu bisa saya rasakan. Dan saya memang ketika untuk diri sendiri saya cukup dengan bekerja dengan perusahaan orang lain, saya sudah bisa. Tetapi dengan saya mengembangkan perusahaan, mendevelop, dan juga memang bagian dari passion saya akan merasakan dampak ke orang lain gitu. Kenapa? Saya banyak yang saya tanggung, baik dari keluarga inti saya, istri dan anak, terus juga saya juga harus menghidupi, menafkahi keluarga dari saya ya, orang tua saya gitu kan, dan juga adik saya yang perlu saya sekolahkan, gitu kan. 2 orang adik saya yang saya sekolahkan juga bertumpu dengan saya, kemudian juga mertua saya juga harus bertumpu dengan saya, mau tidak mau saya harus memulai usaha, karena saya yakin gitu kan, sepertinya gitu kan, saya memang dicocokkan, ditakdirkan menjadi seorang pengusaha. Saya punya itu gitu. Karena memang itu sudah ada yang tertanam pada diri saya dengan saya bekerja untuk diri saya sendiri, tapi kalau saya dengan berusaha, dan ini insya Allah bisa mewujudin apa-apa yang saya inginkan tadi itu, keluarga saya dan keluarga dari istri saya, mertua saya gitu kan, dan yang lainnya. Dan juga untuk negeri tercinta ini, Indonesia gitu kan, bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun hitungan puluhan orang baru gitu kan, tapi insya Allah terwujud tuh. Dari SMP saya udah punya niat membuka lapangan pekerjaan, dan sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud gitu kan. Yang berikutnya yang pengen saya wujudin adalah membawa orang tua kita ke Mekah. Amin, ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci, sholat di depan Ka'bah. Dan juga tentunya saya juga pingin gitu kan, di DBS ini tim di sini DBS semua baik nanti setelah tidak lagi bekerja, pensiun, nanti saya inginkan, demi Allah saya pengen itu ada nanti dana pensiunnya gitu kan. Terus juga ada juga setiap tahun itu berapa orang yang pengen diumrohkan. Nah, itu yang sudah ada di wacana. Cuman sampai saat ini memang saya harus membagi dulu nih, berapa pendapatan belum bisa kayaknya untuk berangkatin apa sebagainya. Tapi kan teman-teman di sini di DBS juga sudah merasakan bagaimana perubahan dari gaji gitu kan, perubahan sudah mulai peningkatan dan sebagainya dibandingkan sebelumnya kan. Ini sudah luar biasa. Itulah yang ingin saya gapai sebenarnya di DBS ini. Kemudian saya sebenarnya ada kepengenan yang lebih besar. Itu yang lebih besarnya yaitu saya pengen punya pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen punya universitas, lembaga pendidikan ya, ingin punya yayasan untuk yatim dan duafa janda semuanya. saya ingin punya visi
seperti itu, dan juga tentunya saya ingin menjadi orang yang berpengaruh baik dari Islam ataupun di negeri ini. Itu cita saya terlalu jauh, tapi semoga dengan cita-cita saya itu Allah wujudin niat saya, gitu kan. Bahkan logika dari saya itu, saya pengen beli media terbesar di Indonesia. Tapi bagi saya itu adalah cita-cita saya. Semoga Allah catat dan itu Allah wujudin. Itu aneh ya gitu kan, pengen cita-cita membeli media nasional seperti TV gitu kan. Kalau bisa nanti punya saham atau punya sebuah stasiun TV di Indonesia, gitu kan. Channel Depok Radio Stop Lot. TV One kita beli. Itu cita-cita terlalu besar tapi harus juga diwujudin, dan juga harus punya usaha di bidang itu apapun, dan juga harus punya intangible asset yang harus kita kembangin gitu. Itu capaian yang ingin dicapai oleh Pak Esa. Jadi kata-kata yang pertama dilontarkan yaitu ingin memberikan manfaat untuk orang banyak atau orang lain. Dan walaupun kita hanya di bidang pakaian, tapi impian kita besar. Betul Pak? Betul. Kita sudah membuktikan ketika yang bermimpi seperti ini. Berjalannya waktu, alhamdulillah, ketika kita optimis, Allah selalu memberikan jalannya dan selalu mengabulkan segala niat dan cita-cita kita. Amin, amin. Dan yang belum, mudah-mudahan waktu demi waktu, hari demi hari, Allah memberikan apa yang kita inginkan.